Jadi kemudian habis sholat isya, dia tidur. Ditunggu jangan-jangan bentar lagi bangun ini. Ternyata bangun sebentar ketika dia agak gusar di dalam tidurnya. Ketika duduk, apa yang dilakukan olehnya? Dia hanya berzikir saja. Qomat kamit dengan lisannya yang terbaca oleh matanya. Setelah itu dia, oh pasti ini masalah setelah ini dia sholat. Enggak, tidur lagi sampai subuh. Insya Allah itu. Tapi tolong ya, jangan salah paham ya. Saya khawatir banget ini masalahnya. Lalu kemudian hari yang kedua sama, dilihatin ibadahnya ketika pagi, sore sama dengan para sahabat, tidak ada yang istimewa. Malamnya kembali tidak sholat tahajud, ikhwan. Tidak sholat tahajud. Pada hari yang ketiga pun sama, hari yang ketiga pun tidak sholat tahajud. Maka kemudian ketika gusar di dalam tidurnya, zikir sebentar, kemudian tidur kembali. Sudah sampai pagi. 3 hari. Padahal Nabi mengabarkan bahwasanya dia penduduk surga sampai 3 kali. Maka kemudian akhirnya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma lalu kemudian berkata, tidak tahan, akhirnya dia cerita, sesungguhnya saya itu tidak ada permasalahan dan permusuhan dengan ayah saya. Tapi sesungguhnya saya niat untuk tidur di rumahmu supaya aku tahu dan mencuri ilmu. Apa sih yang kamu lakukan? Sampai kemudian Nabi mengabarkan bahwasanya kamu itu penduduk surga sampai 3 kali. Tapi ternyata Masya Allah yang aku lihat itu tidak ada yang istimewa, sama dengan para sahabat yang lainnya. Laki-laki Ansar itu kemudian berkata, kalau kamu melihat amalan zahirku ya semacam itu. Ya sudah, itulah semacam itu amalanku, tidak ada yang istimewa. Abdullah bin Amr bin As merasa gagal untuk mendapatkan jawaban, dia pulang minta pamit, sudah merasa gagal mendapati jawaban dan dia merasa ini pasti dia sembunyikan amalnya. Baru beberapa langkah dipanggil oleh laki-laki Ansar itu, kecuali satu. Hatiku tidak pernah hasad kepada orang yang beriman. Tidak pernah berkeinginan untuk mendolimi mereka. Dan setiap kedoliman yang dilakukan oleh mereka, Masya Allah, aku maafkan kedoliman mereka setiap aku menjelang tidurku, dalam satu riwayat. Masya Allah. Maka kemudian Abdullah bin Amr bin As berhenti, menghampiri laki-laki Ansar itu dan berkata, ini loh amalmu yang menjadikan kamu itu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Akhlak atau tidak akhlak? Akhlak. Mencintai tok, Pak. Belum ngasih hadiah itu. Belum ngajak makan soto Betawi. Baru mencintai tok dan tidak punya keinginan untuk hasad. Allah membayar kontan itu, kemudian bagaimana kebeningan hatinya ketika dia mencintai orang yang beriman. Baru mencintai orang yang beriman saja. Ketika dia mencintai orang itu disebabkan karena dia beriman kepada Allah dan antum mencintainya, antum tidak ingin mendoliminya, antum tidak ingin menghujatnya, antum tidak ingin memfitnahnya dan memaafkan kesalahan mereka, Allah bayar kontan. Kalaupun antum kececer dalam ibadah sunnah, tapi kalau antum punya hati yang bening beribadah, hati yang bening mencintai orang yang beriman, Allah angkat itu ibadah sunnah antum yang sering kececeran itu menjadi amal yang besar di sisi Allah. Bukan berarti habis ini kita nggak ngamalin sunnah loh. Wajib, dzikir pagi, dzikir petang, sholat tahajud dan yang lainnya. Tapi ini menunjukkan kepada kita itu loh, harga akhlak itu sampai luar biasa dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal di satu sisi tadi dalam riwayat Muslim, dalam riwayat yang lainnya dikatakan ada fulanah banyak sholatnya, banyak puasanya, banyak dzikirnya. Tapi ternyata dia menyakiti tetangganya, kemudian Allah masukkan dia ke dalam neraka. Karena ternyata persoalan akhlak itu bukan persoalan rendah, tapi persoalan besar dalam kehidupan. Inilah yang menjadikan akhirnya kita paham kenapa sampai pembahasan akhlak itu panjang. Karena memang betul-betul perkara yang paling berat ketika ditimbang di dalam timbangan kelak pada waktu hari kiamat itu urusan akhlak. Dan urusan akhlak ini penting untuk kita ketahui dan untuk kita pelajari. Kenapa? Akhlak di dalam sunnah itu ditentukan oleh wahyu, tidak ditentukan oleh adab, tidak ditentukan oleh adat. Dan kita harus paham, harus mengerti, harus mengkaji, tidak ada pernah selesainya. Makanya lihat kalangan-kalangan para ulama salaf itu kalau bicara tentang ada Ibnu Muflih, Al-Adab Asy'ariyah. Ya? Kemudian ada kitabnya Imam Bukhari, Adabul Mufrad. Ada kitabnya Mausu'atul Adab Al-Islamiyah Al-Murattabah ala Hurufil Hijaiyah. Kenapa semuanya berbicara tentang masalah akhlak? Karena mereka sepakat kok bahwasanya masalah akhlak itu masalah yang besar dalam kehidupan setelah orang mempelajari sunnah. Rasul orang yang paling ngerti, dan Rasul itu orang yang paling ngerti bagaimana menunjukkan akhlak kepada para sahabat. Masya Allah, mari kita perhatikan bagaimana menunjukkan riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwasanya Nabi itu adalah orang yang paling berakhlak di antara para sahabat. Bahkan sampai Nabi pernah bermuka masam sekalipun ditegur sama Allah. Bermuka masam tok, Pak. Padahal saat itu bermuka masam kepada siapa?
Abdullah bin Umi Maktum buta atau enggak buta? Buta. Tahu enggak dimasamin oleh Nabi? Enggak. Hanya bermuka masam. Allah tegur itu Nabi dan kemudian Allah peringatkan Nabi. Padahal hanya bermuka masam kepada orang yang buta. Masya Allah, kalau hanya bermuka masam Allah tidak ridho sampai kemudian nabinya diperingatkan oleh Allah, apalagi orang yang lebih daripada bermuka masam kepada hamba yang beriman. Karena sesungguhnya ini bukan masalah kecil, masalah akhlak kepada orang yang beriman, tapi ini masalah besar dalam kehidupan.